Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Sekedar informasi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung mulai belajar trading dari mana, kalian bisa menggunakan alternatif ebook saya, ebook Trading Dasendria. Kalian bisa dapatkan linknya di setiap deskripsi dari video saya. Jadi di sini di bawah deskripsi dari video saya itu saya sudah sertakan link di sana. Atau kalian bisa langsung akses website saya di www.planktontrader.com. Kemudian kalian cari menu ebook. Di sana kalian akan mendapatkan order form. Kemudian kalian kasih namanya siapa, email kalian apa, dan mode pembayarannya apa. Kemudian di send. Ini harganya 300.000 atau 25 US dollar teman-teman ya. Ebook ini bisa digunakan untuk semua platform ya, baik binomo, IQ option, forex, saham, dan semua time frame ya. Kalau di forex tinggal ubah time frame-nya ke weekly atau di monthly. Dan ini adalah contoh screenshot teman-teman ya. Hasil trading saya di tahun 2019 dan ini adalah tahun 2021. Ini hasilnya beda jauh ya. Di sini kurang bagus, di sini sudah mulai bagus. Dan semuanya saya tuangkan di dalam ebook ini teman-teman ya. Jadi ini ibarat kalian investasi kecil, investasi pengetahuan ya. Dan mudah-mudahan ebook ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kalian. Dan ebook ini tidak akan berguna jika kalian tidak mempelajarinya ya. Oke teman-teman, itu saja informasinya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang normal trend. Jadi saya sering sebut strong trend, normal trend, ranging, konsolidasi itu. Apa sih normal trend ya? Bagaimana kita sedikit mengetahui apa sih karakteristik dari normal trend, bagaimana dia dimulai, di mana dia kemungkinan muncul, bagaimana kondisi market ya, seperti itu. Jadi ini perlu dilatih teman-teman ya. Jadi nggak bisa sekedar teori langsung kita aplikasi, nggak akan bisa ya. Karena kita akan bingung sesuai dengan membaca time frame juga, membaca kondisi market ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung mulai saja. Oke, normal trend ini mencakup uptrend dan juga downtrend ya, tergantung. Cenderung akan menciptakan reversal atau pembalikan arah ya teman-teman ya. Kalau kita dalam video sebelumnya kita bahas strong trend, kita bicaranya adalah penerusan trend atau continuation candle. Kalau sekarang normal trend ini cenderung pembahasannya adalah reversal atau pembalikan arah ya. Karena cenderung di normal trend itu akan ada reversal. Karena trennya normal. Ada up, ada down ya. Oke, kategori normal trend itu ada dua ya. Kalau dari saya lihat, dia itu ada kategori normal trend yang merupakan penerusan. Artinya begini ya. Di sini sebelumnya ada trend, kemudian dia ada retracement, kemudian ada penerusan trend, kemudian ada retracement, dan ada penerusan trend. Kalau kalian juga belajar tentang Elliott Wave ya, ada wave 1, retracement, wave 2, retracement, wave 3. Jadi di sini ada sudah gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya di impuls kelima ini sudah terkandung candle loss momentum. Dan trennya di sini sudah mulai ada retracement. Beda dengan yang pertama ini, yang kedua ini bisa jadi masih strong ya. Karena impuls ini bisa menghasilkan impuls baru, impuls ini menghasilkan impuls baru. Dan kadang di sini juga tidak langsung turun ya. Di sini kadang dia ranging. Nah, seperti itu. Dia akan begitu di sini. Karena kenapa? Karena di sini dia udah lost momentum. Kalau udah lost momentum ya yang terjadi kalau nggak ranging ya reversal. Seperti itu. Tapi untuk reversal di kasus seperti ini, trennya ini harus benar-benar strong ya.
nggak boleh trend sembarangan di sana. Kemudian apa sih kategori normal trend yang merupakan penerusan? Tentunya sudah ada trend di sebelumnya. Kemudian terbentuk di akhir ranging market, biasanya terbentuk di akhir ranging market ya. Karena ranging market bisa juga merupakan retracement ya. Kemudian terbentuk setelah retracement. Oke, ini maksudnya normal trend yang tadi ya. Ada trend, retracement, dan ini kemungkinan loss momentum. Atau kalau enggak di sini loss momentum, atau kalau enggak di sini loss momentum ya. Tergantung apa yang ditunjukkan oleh harga. Jadi itulah kenapa kita harus bisa membaca candlestick seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kategori normal trend retracement ya. Jadi ini sama kembali ke yang tadi ya. Normal trend retracement terbentuk setelah retracement. Oh iya, ini sama ya. Maksudnya di sini kalau ada downtrend, kemudian ada retracement. Setelah retracement. Oke, ini maksudnya impulse, kemudian retracement. Ini adalah yang kita target menjadi healthy trend ya. Karena kalau di sini ada strong, kemudian di sini retracementnya normal trend, kemungkinan dia akan meneruskan ke bawah. Seperti itu. Jadi ini kita target di retracementnya. Tadi kan kita nggak bicara di retracement, kita bicara di ranging dan di impulse yang terbentuk di setelah retracement ya. Sekarang ini kita baca adalah retracementnya yang merupakan healthy trend ya, dimana sebelumnya terjadi strong trend. Jadi harapan kita adalah kita bisa mengendarai atau mengikuti impuls yang baru. Oke, terbentuk setelah strong trend impulse ya, drop, retracement, drop. Jadi kita target adalah ini ya. Setelah kita tahu di sini ada normal trend ya. Kalau untuk up juga sama ya. Kita target ini healthy atau normal trend. Kemudian kita ikut di sini, open posisi di sini. Oke, itu teorinya ya. Kemudian semua trend pasti diawali dengan reversal pattern ya. Jadi setiap trend itu nggak mungkin nggak ada reversal patternnya, pasti ada. Cuma mungkin kita belum mengenali ya. Biasanya yang paling sering itu saya udah jelaskan, di sana ada 6. Ada engulfing, ada bullish engulfing, bearish engulfing, kemudian ada morning star, ada evening star, kemudian ada dark cloud cover, ada piercing line, kemudian ada candle single ya, atau hammer, bullish hammer, bearish hammer, atau inverted bullish hammer. Yang tidak lain juga adalah merupakan kalau inverted bullish hammer, kalau di akhir trend itu tidak lain dan tidak bukan adalah dark cloud cover yang ada di akhir trend ya. Dark cloud cover itu adalah di ujung trend. Sementara kalau di akhir trend ngapain dark cloud cover? Kecuali dia adalah retracement candle. Contoh begini ya. Saya sedikit contohkan. Di sini ada seperti inverted. Ini bullish ya. Sorry, ini merah. Ini seperti itu ya. Atau merah juga bisa. Kalau ini di akhir trend, katakanlah di sini ada support ya, ada round number ya di sini. Nah, candle ini apa artinya ya? Kalian harus bisa membaca di dua candle ya. Ini harus kita baca sebagai satu, dia turun ya. Sorry, dia turun, benar. Dia naik dulu di sini. Karena ini bearish ya, ini bearish. Berarti dia sebelumnya naik, sebelumnya dia bullish ya. Sebelumnya dia bullish, kemudian dia turun bearish. Nah, perhatikan kalau di sini udah ada loss momentum ya. Ini adalah candle bullish engulfing ya. Bullish engulfing itu di mana? Di awal di awal dari downtrend ya, bukan di akhir dari downtrend. Kalau di sini bullish engulfing, satu indikasinya di sini akan terjadi ranging. Kenapa dia terbentuk bullish engulfing? Dua,
kemungkinan dia akan fake breakout ya. Ini adalah fake breakout, kemudian dia akan bullish lagi seperti itu ya. Jadi harus kita baca 2 candle. Oke, langsung ke contoh normal trend. Oke, di sini ada beberapa kategori ya yang mungkin saya contohkan. Nah, ini sesuai dengan time frame teman-teman ya. Jadi kita bacanya sesuai time frame. Ini time frame 1 menit ya. Katakanlah di sini adalah waktunya berapa ini? 30 menit ya. Nah, dalam 30 menit ini trennya nggak strong di sini. Ini adalah normal ya. Ini dari sini ke atas ini normal. Tapi kalau kita baca di 1 menit beda ya. Kita bacanya di sini strong, di sini strong, di sini normal. Karena di sini normal, kenapa? Karena sudah loss momentum ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Elliott wave, apa yang terjadi di impuls kelima? Turun ya. Walaupun di sini karena uptrend, hati-hati karena dia bisa jadi turunnya retracement. Kemudian naik lagi baru turun. Seperti itu. Jadi kalau kita tren IMA-nya juga sudah uptrend, jadi fokus di uptrend saja ya. Fokus di fake breakout juga bisa. Oke, penjelasan kenapa normal ya. Jadi ada banyak versi ya. Ini normal karena sudah sebelumnya strong, retrace, strong, retrace. Dan kemungkinan ini adalah exhaustion candle atau candle penghabisan ya. Lihat pergerakan candlenya seperti ini. Bullish besar, menyentuh yang namanya round number dan ada ekor reject. Kalau kita cari di sini, ini ekor ini adalah di sana akan terbentuk fake breakout teman-teman. Dalam time frame 5 detik, coba kalian lihat nanti kalau ada ekor seperti ini dan tren sudah ada dua impuls sebelumnya ya. Ini akan menjadi fake breakout atau di sana akan ada engulfing, ada evening star ya. Atau dark cloud cover seperti itu. Oke, kemudian setelah itu dia turun, ternyata turunnya normal ya. Normal turunnya. Kemudian di sini kita anggap tren normal. Kenapa? Karena di sini dia udah membentuk yang namanya engulfing. Kalau dia strong, nggak mungkin ada engulfing. Nggak mungkin ada engulfing di strong trend. Kemudian dia naik lagi. Nah, di sini kan terjadi naik, impuls, retrace, impuls. Tapi dalam time frame yang sangat kecil ya. Dalam time frame berapa ini? 5, 6 ya, 7 menit ya. Itu terjadi normal trend di sana. Nah, kalau udah normal trend artinya dia udah, nah di sini ada engulfing lagi. Artinya kalau udah engulfing muncul, satu dia akan mengalami fase yang namanya ranging ya. Jadi setelah uptrend ranging. Kemudian karena ini uptrend ya, kita lihat di apa namanya? Di EMA ya. Patokan kita adalah EMA. Kalau ada market seperti ini, kita jangan entry sell ya. Jangan entry sell, kita entry buy ya. Cari yang impuls ini kemungkinan diikuti oleh impuls ini ya. Kita cari buy aja ya. Di sini saya kategorikan normal. Kenapa? Karena di sini karena marketnya ranging ya. Dia di sini strong down, strong up. Jadi ini adalah retracement ya. Kemudian dia down lagi, artinya ada retracement ya. Itu dia kategorinya masih normal. Kenapa pergerakannya terlihat strong? Karena dia ada di ranging market ya. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang ranging market. Kemudian dia setelah itu karena normal akan terjadi reversal meneruskan ini. Nah, di sini adalah harusnya kalau dia lanjut ke atas ini harusnya strong. Tapi karena dia naik 2 candle, turun 3 candle, ini artinya normal ya. Kemudian naik lagi 3 candle. Jadi di sini tren normal akan menghasilkan reversal. Jadi dia turun, dia nggak jadi nembus resisten ini.
Seperti yang sudah kita bahas di strong uptrend ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau dia di sini strong uptrend, dia nggak mungkin membentuk di sini normal trend ya. Karena strong uptrend nggak mungkin ada retracement 3 candle ya. Seperti itu. Strong uptrend itu minimal 1 candle dan bisa jadi candlenya bullish kalau dia uptrend. Oke, itu kepanjangan contohnya ya. Kita langsung ke topiknya, contoh nomor 2. Contoh nomor 2 teman-teman ya. Ini strong, kenapa ini kategori strong? Satu, dia menembus yang namanya 200 EMA dan ini seperti kalau kalian membaca menonton video saya tentang ascending triangle ya. Di sini ada ascending triangle yang biasanya digunakan banyak di forex ya. Sini ada ascending triangle, dia break, strong, retracement dan strong up ya. Itu kelebihan dari ascending triangle ketika ada di akhir dari downtrend atau support. Jadi sebelumnya saya perhatikan di sini sudah ada downtrend ya. Kenapa? Karena tentu saja 200 EMA ada di atas ya. Oke, kemudian setelah strong up apa yang terjadi? Ranging ya. Seperti biasa, teori kita adalah uptrend, ranging ya, uptrend atau downtrend. Kita tentukan di gerakan akhirnya itu aja, dia mau normal atau strong ya. Kalau strong dia akan uptrend, kalau normal dia akan reversal. Nah, ini gerakan contohnya. Kita lihat di sini apa? Evening star, engulfing ya. Significant level. Kemudian gerakannya gimana? Fake breakout dari 20 EMA ya, sini. Retracement uptrend ya. Retracement uptrend. Nah, ini adalah candle yang kalau ini udah ditembus ya. Ngapain ada candle doji di sini ya? Kemudian dia up, kemudian dia lagi membentuk doji. Nah, ini adalah kategori, apalagi di atasnya ada round number ya. Ini adalah kategori sudah masuk dalam normal trend ya. Karena seperti contoh tadi, strong trend nggak ada. Istilah doji itu nggak ada. Apa yang disebut doji? Doji di sini adalah ini. 1, 2, kalian gabungkan candlenya apa? Jadi opening price, closing price. Doji ya. Sementara dia nge-break di sini ya. Sini adalah resisten yang dia break. Kalau strong trend masa dia membuat doji? Di sini apa? 1, 2. Opening, closing, doji ya. 2 doji di sini. Artinya di sini terbentuk tower top dan price akan down ya. Walaupun memang downnya ini ya karena nggak signifikan ya, karena kenapa? Karena di sini memang trennya sedang uptrend. Jadi kalau EMA-nya begini baru mulai ya kita up aja di sini ya, up. Tapi kalau udah seperti ini, udah membentuk resisten yang kuat, kita jangan up juga ya. Ini artinya udah ranging. Apalagi udah menyentuh yang namanya 20 EMA. Oke, nomor 3. Jadi nanti kalian bisa cari-cari lagi ya. Nomor 3 ini marketnya downtrend ya. Strong ya. Nih, lihat strong trend down. Artinya setelah strong trend down, harapan kita apa? Retracement ataukah ranging? Ternyata dia menghasilkan sini di sini retracement ya, dia membentuk yang namanya double bottom ya. Sini neckline-nya, sini double bottom. Atau ini mirip dengan ascending triangle juga ya. Terjadi di support ya, bisa dia naik. Nah, kita kan di sini menganalisa tren ya, bukan menganalisa candle. Trennya ini bagaimana? Ini adalah tergolong strong juga ya. Strong karena dia double bottom ya. Bullish. Ini strong ya. Tapi kalau dia strong down sebelumnya, ada kemungkinan dia akan ranging. Maka akan terjadi strong up, strong down. Strong up, strong down, begitu ya. Kalau dia ranging. Karena ujung-ujungnya dia harus membuat doji ya. Seperti itu. Maka
setelah ini strong up, di sini ada normal downtrend. Kalau di sini udah nggak strong downtrend, berarti dia nggak akan nembus di sini, nggak akan melanjutkan ini, karena di sini udah normal ya. Di sini akan terjadi ranging. Kemudian di sini akan terjadi reversal ya. Jadi perhatikan di area support ini, karena ini adalah double bottom. Oke, itu teman-teman contoh nomor 3. Kemudian contoh nomor 4 teman-teman ya. Contoh nomor 4 ini adalah kondisi marketnya gimana? Ranging ya. Flat berdekatan ya ini. 50 EMA dengan 100 EMA berdekatan, kemudian emang sih agak dia 200 EMA masih di bawah, tetapi ini udah jaraknya dekat banget ya. Jadi ini udah flat, ini udah ranging. Kemudian di sini ada ranging ya. Ini gerakan ranging, kalian harus tahu gerakan ranging. Gerakannya ini kencang ya, strong, tetapi dia akhirnya down gitu ya. Karena kenapa? Karena ranging dia akan membuat doji seperti itu dalam time frame yang lebih besar. Oke, di sini ada strong downtrend. Kenapa strong downtrend, Bang? Karena ini menembus 50, 100 dan sampai di 200 EMA. Sebelumnya kita lihat ranging, berarti kalau di sini nggak ada strong uptrend, berarti dia adalah impuls yang kuat. Kalau di sini ada strong uptrend, ciri-cirinya seperti yang saya jelaskan tadi video sebelumnya, maka di sini akan ada ranging lagi ataupun dia nembus ya. Ternyata di sini candlenya adalah normal uptrend. Kalian lihat di sini up dia, kemudian dia konsolidasi doji, kemudian up. Tapi setelah up dia membentuk apa ini? Doji ya. Seperti contoh tadi. Jadi untuk trading model seperti ini kalian tunggu aja impuls ya, impuls kayak gini, kemudian kalian lihat strong uptrend terjadi nggak. Kalau strong uptrend terjadi maka jangan open posisi sell. Kalau udah dia membuat engulfing, dark cloud cover, artinya ciri-ciri ini akan diteruskan ya. Jadi dia di sini ke bawah ya. Karena dia terjadi seperti ini karena memang 200 EMA ini adalah level yang cukup kuat. Jadi di sini akan dia ranging juga sih ya. Seperti itu. Tapi kalau ini udah ditembus sebelumnya strong, maka layak sell karena di sini udah awal dari downtrend. Apalagi udah ada retracementnya ya. Seperti itu. Kalau belum ada retracementnya, hati-hati untuk meneruskan trend down di ranging market yang market besarnya ranging. Karena kalau nggak market besarnya downtrend, kita akan terjebak di retracement. Oke, kemudian yang contoh nomor 5 ini yang rasanya yang terakhir ya. Contoh nomor 5 terjadi di sini kategori uptrend ya. Dan di sini ada normal uptrend. Kenapa? Price membentuk di sini evening star, retracement, kemudian tergolong strong juga sih. Tetapi dalam time frame ini dia normal ya. Dalam time frame yang lebih kecil dia strong. Di sini retracement, kemudian nah di sini adalah candle penghabisan ya. Dia sudah lost momentum di kawasan sini. Lost momentum, dan di sini ada level round number seperti itu. Jadi di sini membentuk morning star. Tapi kalau dia uptrend, ini EMA-nya uptrend, kita tidak bisa langsung melakukan open posisi sell. Kita kembali ke teori, setelah uptrend atau downtrend, price harus ranging ya. Price ranging di sini, kalian lihat gerakannya dia seperti strong down ya, tapi di sini banyak ekor ya. Kemudian di sini seperti breakout ya, ternyata dia uptrend ya. Ternyata setelah itu kita lihat uptrend, ternyata dia downtrend ya. Jadi hati-hati dengan gerakan ini ya. Ini bukan uptrend. Karena kalau ini memang kuat ya, sama seperti konsep kita. Level ini adalah evening star, level ini adalah doji ya. Kemudian di sini ada
Bukan ya, ini aja 2 ya. 2 ini sama levelnya. Kemudian di sini juga ada. Maka kalau di sini ada engulfing itu artinya price sudah tidak ke atas lagi ya. Karena di sini udah akhir trend. Maka kemungkinan terbesarnya adalah reversal ya, teman-teman ya. Karena sebelumnya ini ada normal uptrend. Oke, itu teman-teman ya. Jadi normal uptrend itu gimana ya? Bisa terjadi di trend ya, di trend seperti ini bisa jadi juga. Dan kalau di sini memang dia ranging ya, ini nggak ada uptrendnya. Ini kan uptrend, dia meneruskan secara cepat ini bullish, kemudian ada kencang lagi bearish ya, itu artinya ranging. Dan di sini ada sedikit rally base rally ya, tetapi dia tidak menembus engulfing ini dan dia down akhirnya. Karena ini marketnya uptrend sebelumnya ya, jadi di sini hati-hati juga ya di sini, karena bisa jadi terjadi retracement ya, bisa jadi retracement. Kalau candle ini misalkan terlalu besar ya, ini area support juga, kemudian down. Nah di sini kita bisa sell ya, karena di sini menembus yang namanya 50 EMA seperti itu setelah ranging ya. Dan di sini kita kategorikan normal. Jadi kerangka berpikirnya ini adalah kalau kita menganggap ini normal, ini hitung berapa candle ya, kemudian ranging, maka setelahnya itu dia akan ada reversal ya. Karena ini normal, maka reversalnya ada di sekitar sini seperti itu. Karena kalau di time frame besar ini adalah bullish candle, kemudian di sini adalah doji, kemudian di sini adalah bearish candle. Jadi dalam time frame yang lebih besar lagi ini adalah doji ya, seperti itu. Jadi harus pintar-pintar melatih ya, membaca normal trend seperti itu teman-teman ya. Dan itu dia contoh nomor 5, contoh terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader.